Mas Ganjar kritik Pak Jokowi. Dua hal, BUMN-nya tidak beres karena tidak profesional, tidak good governance, dan katanya Indonesia itu negara maritim. Padahal 10 tahun ini tidak melakukan apa-apa, seakan-akan saja itu fokus kepada maritim. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kritikan Mas Ganjar terhadap Pak Jokowi ini serius, atau sebuah kekecewaan terhadap Pak Jokowi karena tidak mengantarkan dia, atau memang yang perlu diperbaiki di pemerintahan Pak Jokowi itu dua hal tersebut? Atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kritik Mas Ganjar kepada Pak Jokowi, Presiden, itu baru kali ini terjadi. Padahal sebelumnya kan sepertinya tidak ada masalah, baik-baik saja. Tapi ini berani. Sebetulnya apa yang terjadi? Ayo kita baca di beberapa media dan substansinya, kritik itu apa dan solusinya bagaimana. Pertama kita baca di CNBC, Ganjar kritik BUMN karya era Jokowi. Erick Thohir buka suara. Oh, langsung meresponnya Mas Erick. Kemudian di Tempo, Ganjar kritik kebijakan Jokowi soal maritim dan BUMN karya, begini jawaban Erick Thohir dan Ketua Ampera. Dan selanjutnya kita baca di Kompas, Ganjar Pranowo kritik kebijakan maritim Presiden Jokowi. Kalian pilih yang mana? Tempo saja yang keduanya. Kita bergeser ke Tempo yang merupakan kritikan yang sangat pedas dan dijelaskan detail. Ganjar kritik kebijakan Jokowi soal maritim dan BUMN karya, begini jawaban Erick Thohir dan Ketua Ampera. Ini ada suasana gambar yang menjelaskan pada suasana kritiknya. Tempo.go Jakarta bakal capres usulan yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo menyindir BUMN karya yang bangkrut. Ganjar juga menyentil poros maritim program Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang seolah-olah jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir. Kritikan itu disampaikan dalam Sareser 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Lantas seperti apa tanggapan terhadap kritikan Ganjar kepada Jokowi ini? Tanggapan kritikan Ganjar ikhwal bangkrutnya BUMN karya. Oh, ini satu persatu dikulitin. Sebelumnya Ganjar menyindir BUMN karya yang bangkrut. Menurutnya penyebab BUMN bangkrut lantaran tidak menerapkan good governance alias tata kelola yang baik. Jika tata kelola sudah baik, kata dia, pemerintah bisa mengukur resiko dan memitigasi. Oleh sebab itu, menurutnya perlu pengelolaan secara prudent alias hati-hati. Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya nggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak feasible dia lakukan? Saya belak-belakan saja. Jadi dalam bahasanya tidak mempunyai visible, tidak mempunyai pandangan ke depan. Menanggapi kesentilan Ganjar soal bangkrutnya BUMN sektor konstruksi atau BUMN karya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pernyataan ex-Gubernur Jawa Tengah itu bukan pernyataan yang negatif. Erick menilai yang ingin disampaikan Ganjar ialah kedepannya BUMN karya harus lebih baik lagi. Erick pun mengaku sepakat dengan hal tersebut. Oh, loh, ini Pak Erick kok setuju? Ini tapi dengan cara respon yang positif. Tanggapan kritikan Ganjar ikhwal kebijakan poros maritim. Presiden Jokowi telah mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim pada dunia 2045. Namun, dalam Sarasian 100 Ekonomi Indonesia itu, Ganjar menyebut
Program di sektor maritim tersebut seolah-olah, program seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun terakhir. Maritim 10 tahun tidak berubah. Yang nggak niat mau pakai alasan apa lagi, kata Ganjar pada Rabu. Kritikan Ganjar itu ditanggapi oleh Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo atau Ampera, Makbul Ramadhani. Menurut Makbul, Ganjar tak melihat realitas yang terjadi. Dia menduga Ganjar tak turun ke lapangan untuk melihat kondisi maritim. Mas Ganjar tak turun ke lapangan? Serius? Yang serius saja. Pihaknya menyebut ex-gubernur Jawa Tengah tak layak menyampaikan pernyataan sektor maritim 10 tahun tak berubah. Seharusnya melihat dengan kenyataan. Makbul mengatakan Presiden Jokowi sudah meletakkan program kebijakan strategisnya itu untuk kemajuan maritim. Karena Indonesia memang negara kepulauan. Adapun program tol laut pemerintahan Presiden Jokowi telah dimulai sejak 2015. Program ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga barang antar wilayah di Indonesia. Pada tahun ini penyelenggaraan kewajiban penilaian tol laut telah melayani 31 trayek dengan 38. Ini yang diresponnya. Pencinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang disampaikan oleh Mas Ganjar, kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Pasti kalian tercengang. Kok bisa terjadi kritik ini? Bagaimana menurut kalian terkait dengan kritik yang tajam berani ini? Menurut analisis saya, pertama, kritik ini terjadi karena ada sebuah harapan dari Mas Ganjar terhadap negeri ini, khususnya adalah terhadap BUMN, adalah salah satunya karya yang kemudian dikritisi, yang tidak menampilkan profesionalisme, tidak menampilkan good governance dan lain-lainnya. Begitu juga terkait dengan negara maritim yang 10 tahun dalam bahasanya Mas Ganjar itu tidak terjadi perubahan. Kalau menurut saya ini adalah pernyataan Mas Ganjar sebagai orang yang dekat Pak Jokowi, yang selama ini digadang oleh Pak Jokowi, dan beliau adalah juga Gubernur Jawa Tengah. Tidak kaleng-kaleng. Maksudnya kritikan ini adalah memang beralasan ada sesuatu yang dikritik oleh Mas Ganjar terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi kalau menurut saya ini realistis menurut Pak Ganjar sebagai orang dekat Pak Jokowi dan sebagai orang yang pernah di Gubernur Jawa Tengah. Mungkin ada sebagian bertanya, dia kan di Jawa Tengah bukan di RI. Ya, at least dengan saya ataupun dengan yang lainnya, dia mempunyai informasi lebih. Sehingga ketika kritikan itu hadir, maka ya menurut saya mengarah kepada kebenaran. Kemudian yang kedua, mengapa Mas Ganjar berani mengkritik ini secara terbuka? Kalau menurut saya bahwa memang Mas Ganjar bukan karena benci terhadap Pak Jokowi ataupun marah terhadap Pak Jokowi, tetapi Mas Ganjar mempunyai gagasan visi misi untuk 2024 ke 2029. Jadi mungkin awalnya Mas Ganjar itu mempunyai ekspektasi terkait dengan BUMN yang disorot ataupun maritim yang diharapkan 10 tahun terakhir ini, tapi ekspektasi itu selanjutnya tidak terjadi, sehingga pada kesempatan ini Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud MD mempunyai cita-cita, gambaran tentang Indonesia ke depan, khususnya bagaimana BUMN berjalannya nanti, begitu juga tentang dunia maritim yang nanti 2045 Indonesia akan memimpinnya. Jadi sebetulnya ini adalah bentuk tawaran yang ditampilkan oleh Mas Ganjar untuk para pemilih nanti. Pada kesempatan ini adalah berangkat dari apa yang terjadi di lapangan, bukan bualan, bukan sesuatu yang mungkin kontraproduktif, tetapi ini adalah Mas Ganjar melihat apa yang realitas dan selanjutnya mempunyai visi untuk Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, apakah hal ini akan berpengaruh terhadap kemenangan Mas Ganjar? Kalau menurut saya
ini adalah kalau diseriusin itu mempunyai efek positif kalau selanjutnya didukung oleh data. Ampera tadi mengkritik terhadap Mas Ganjar, tapi saya pikir kritik itu boleh saja, tidak bukan berarti tidak boleh mengkritik, tapi nanti akan dihadapkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar tersebut. Menurut saya perlu adu data supaya tidak cukup mengkritik, dan Mas Ganjar ngomong begitu pasti ada data-data yang selanjutnya menjadi referensi untuk berbicara tersebut. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kritik Mas Ganjar, BUMN, maritim, ini adalah dua hal yang fresh from open dari seorang yang dekat dengan pemerintah. Menurut saya ke depan tidak perlu untuk menutup-nutupi atau misalkan memberikan penilaian kepada Mas Ganjar, Prof Mahfud yang negatif, bahwa negeri ini membutuhkan energi-energi untuk membangun yang lebih baik. Jadi kalau ada yang kurang baik, bukan berarti kemudian ini adalah untuk menjatuhkan Pak Jokowi atau Presiden saat ini, bukan. Ini adalah demi membangun negeri ini lebih baik. Karena masyarakat Indonesia itu berharap 3 bakal calon presiden mempunyai visi misi yang betul-betul menjawab kebutuhan ke depan. Dalam bahasa masyarakat adalah melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Kalau ada yang negatif, kalau menurut saya, misalkan yang dikritik terkait dengan maritim ataupun tentang BUMN, menurut saya itu adalah hal yang harus direspon supaya siapapun presidennya, mungkin Mas Ganjar, mungkin Mas Anies atau Pak Prabowo, nanti selanjutnya tidak membawa pepesan kosong, tapi memang sebelumnya bisa meyakinkan kepada masyarakat Indonesia untuk memilihnya, dan apa yang ditawarkan itu adalah rasional dan sangat mungkin dilakukan, applicable. BUMN yang kurang profesional, yang tidak profesional, ataupun yang sepertinya ada sesuatu sih di dalam hubungannya dengan para elit politik yang ada, seakan-akan untuk dihadirkan semacam jawaban terhadap kebutuhan para pendukungnya. Kalau menurut saya ini adalah perlu dihindari ya. Kemarin ketika ada beberapa direktur BUMN saya kritik di konten sebelumnya, karena mereka itu kan sebetulnya dibutuhkan oleh Indonesia, oleh negeri ini untuk membangun dengan gaya profesionalnya. Gak tahunya dia malah mundur dari direktur BUMN malah menjadi tim sukses salah satu capres. Menurut saya itu adalah yang sangat tidak mempunyai pandangan ke depan. Bahasa lain adalah dia mementingkan demi jabatan yang selanjutnya. Padahal sebetulnya kalau dia lebih profesional dalam pembangunan, meskipun nanti misalkan yang menang itu adalah berbeda dengan sementara dia, tetapi ada sebuah catatan baik, maka menurut saya dia akan direkrut menjadi bagian pemerintahannya, kabinetnya. Jadi ini adalah sebuah refleksi yang real untuk kebaikan negeri, bukan menjatuhkan Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, bagaimana selanjutnya untuk menghadapi pemilu 2024 ini? Menurut saya antara Pak Mas Ganjar, Pak Prabowo sama Mas Anies, termasuk Pak Jokowi, tidak perlu sedikit-sedikit membuat tersinggung atau membuat hal yang kontraproduktif, bahwa membangun negeri sambil saling mengkritik itu boleh, syaratnya ada alasan. Dan kalau memang alasan itu adalah mengarah kepada hal yang benar, mengapa kita tidak menerima kritikan tersebut, meskipun mungkin sakit di kita. Tetapi terkait dengan BUMN, kalau tidak profesional, maka dia akan rugi. Yang rugi adalah tidak hanya personal, tapi seluruh negeri. Yang menang adalah negara kita, termasuk dengan hal yang lain
tentang kemaritiman. Semoga ini menjadi refleksi bagi kita bersama. Mungkin ada yang lain yang kemudian bisa kita ungkap demi negeri kita lebih baik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.